panjangnya 2 agak kecil, 23,5. 23,5. 58. 8 ya. 8. Kalau si adeknya 25,4. Iya. Ya, segitu dah tuh. Panjangnya kalau si abang 44, kalau si adek 46. Gitu. Terus kalau nama sebenarnya kita tuh ada 5 pilihan, 5 pasang nama, ada 4 pasang nama ya Pak. Terus 1, 2, 3, 4 pasang nama. Dapat lagi ternyata 1 jadi 5 waktu habis sholat duha. Dapat lagi nama itu gitu. Terus akhirnya ya udah kita memutuskan paling belakang. Yang terakhir Rafi Ahmad abangnya, Rafa Ahmad adeknya gitu. Tapi maknanya mungkin artinya Rafi dan Rafa itu. Ya, ini yang bisa jelasin. Kalau Rafi itu yang meninggikan, artinya Rafa itu kebaikan gitu. Jadi yang meninggikan nanti tuh derajat keluarganya, bisa saudara-saudaranya, bisa kerabatnya mungkin kita ditinggikan gitu, bisa dibantu gitu ketika dia dikasih rezeki sama Allah Ta'ala kayak gitu. Arti sebuah nama itu kan penting kan. Betul. Makanya kan banyak yang nanya, Bang, udah dicari nama kan belum kan? Orang tua juga mesen kan, kalau belum keluar jangan dinamain dulu dan jangan nyari dulu. Jadi dengan 1 hari itu kilat habis sholat duha dapat berita itu gitu. Nih namain ini ya kayak gitu. Jadi kita namain Rafi Ahmad Darmadina sama Rafa Ahmad Darmadina. Darmadinanya itu apa tuh? Nama saya. Nama ini. Darkan tempat tuh. Madinah kan kota gitu. Jadi tempat di kota yang baru nih. Kan dia namanya Dedi Darmadi. Nah-nya itu Madinah. Jadi Darmadina gitu. Jadi enggak tapi ada kalau ngasih bilang ini apa karena memang yang dekat banget sama ada sangkut pautnya ke sana juga sebenarnya. Kita ada sangkut pautnya. Jadi enggak menghilangkan kebaikannya Rafi Ahmad kayak gitu. Jadi kita bakalan kita kenang kayak gitu kan. Oh, nih anak kita nih, kita titip namanya dia, Juan kita izin juga. Izin ya kayak gitu. Kita namain nama ayah kayak gitu. Pak Haji Rafi bilang silakan ya kan. Dia malah senang, ya udah kita jalanin ya kan gitu. Kita izin dulu sebelumnya gitu. Izin pamit mau pakai nama A boleh. Ya silakan lah. Lagi kan namanya nama baik, nama bagus. Nama bagus gitu. Ya udah akhirnya diizinin dan nanti juga kan pasti anak kita kan juga bakalan dewasa, bakalan tahu ngerti kan. Terus entah kita akan tahu ceritanya dulu seperti apa dibelikan nama seperti ini gitu. Nanti anak-anak kita juga tahu gitu. Lu dulu tuh lahirin yang biayain Rafi Ahmad gitu. Nanti kan pasti kan teman-teman media juga buat mengenang kebaikan. Gitu. Kan kalau kebaikan selalu kita kenang kayak gitu. Sekecil apapun untuk kebaikan selalu dikenang kayak gitu. Walaupun kita nggak minta ya rezekinya datang sendiri kayak gitu. Kita mesen mempok dari dulu jangan pernah minta, kalau dikasih ambil, nggak dikasih jangan pernah minta kayak gitu. Mesen sama dia sama siapapun, waktu dia belum jadi siapa-siapa juga mesen kayak gitu. Jangan pernah minta sesuatu, kalau kita dikasih ambil, kalau enggak jangan pernah minta. Kalau kita masih ada keluarin, kalau nggak ada ya udah gimana udah ya. Makanya kan banyak yang bilang gue selalu minta, ada mah enggak. Dulu boleh lihat tayangan di stasiun TV acara program, dia emang Rafinya mau ngasih sendiri waktu itu di saat dia lagi jadi Jepang gitu. Kok tenang, gue kasih hadiah lo, lahiran gue yang biayain gitu. Dan rezeki juga nggak boleh ditolak kan, gitu. Sama juga nolak pemberian Allah kan, kayak gitu. Rezeki udah jangan ditolak kayak gitu. Tepatnya hari apa sih, Pak? Hari Senin. Hari Senin tanggal 7 di jam 9.27 sama 9.28. 27 yang abang, yang adik 9.28. Itu kalau yang abang-abang adik yang dia duluan yang lahir atau yang diangkat duluan? Itu abang yang lahir. Yang udah ada di ujung. Yang ada di bawah. Itu abang. Iya, itu abang. Lebih kecil. Gitu. Tapi versinya beda-beda sih. Ada yang bilang itu adek yang duluan, ada yang bilang abang. Kalau yang jelas sih sama sih. Iya, sama. Gitu. Ada yang kembar ya. Beda berapa menit? 1 menit. 1 menit aja. Kita tuh luar biasa sumpah. Ngobrol kan ya. Kan emang eksklusif TV ya. Itu prosesnya dari kita, dari opening masih gua keadaan di dalam ruangan, kita turun lift lah, turun 2 lantai, masuk ke ruang, kita doa bareng. Itu masih live di TV.
terus bla 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 bla, terus anestesi, tiba-tiba udah didedel, anak gua keluar, ih, cuma 10 menit, nggak nyampe 5 menit. Thailand di sana berapa kok biayanya kok? Nah itu dia kalau biaya, lu nanya biaya lagi. Gue juga agak, gue kadang-kadang gue mau nanya ke Rapi juga kadang-kadang gue tahu takutnya kagak tahu diri lu gitu. Maksudnya udah dibayar pakai nanya lu gitu. Jadi ya intinya mah mungkin pasti mahal ya, satu bayi itu pasti mahal. Dan gue nggak tahu biayanya berapa. Gua apalagi fasilitasnya tuh bener-bener gue diorangin banget, difasilitasin banget, sampai gue pengen bisa nggak sih gue seminggu di sini gue sialan lu kata dia gitu. Abis enak banget dikasih makan sehari 3 kali kan gue kata gitu, kamar dikasih enak gitu, terus buat ngurusin bayi juga enak di sana susternya. Waktu itu bercandaan aja sih sama si AA. Bang, mungkin ada prosesi ngajarin nggak ketika ini ngajarinnya dua-duanya atau gimana? Ada cerita unik tahu waktu ngajanin Pak diangkat oya-oya tuh, satu lagi dua-duanya dibawa tuh ke ruangan, masih tangis tuh, begitu diajarin berhenti tangisan itu langsung diem gitu. Jadi, kan matanya tuh langsung melek. Jadi kan gue sambil denger ya kan, sambil dijahit. Dia begini, gue sambil ngomong juga sama susternya, tuh lagi diajarin berhenti. Diajarin Allah Akbar, kan dia suara kenceng kan. Berhenti nih si bayi, tapi yang bayi satu masih nangis. Nah udah selesai ajanin yang bayi yang satu, berhenti lagi. Ya udah, anteng. Luar biasa tuh, ngerti tuh bocah ya. Iya, aturan azan. Untuk ASI eksklusif gimana kok? Apa? Repotkah atau seperti apa? Nah, nyusulnya nasi. Itu dia, luar biasa. Nah, ini momen-momen yang bener-bener yang gua nggak mau tinggalin, nggak mau gua lepas. Makanya walaupun ada sus, gua tetap gua kendalin sendiri. Jadi momennya di saat per 2 jam sekali bayi nangis, dan nangisnya pun barengan. Lu bayangin, gue harus megang yang mana, harus megang yang adek, abang yang ngiri gitu. Jadi gimana nih ceritanya nih, gue harus lagi-lagi mempelajari itu semua nih. Terus ada sisus, lu mau tahu, dia tidur. Lu bayangin, dia tidur. Akhirnya gue semua yang nangan, tapi nggak apa-apa, karena emang gue mau momen-momen ini kapan lagi? Iya, kapan lagi? Dia ngerasain jadi seorang ibu, gitu. Ngerasain tuh ini usia baik, kibar loh kayak gitu, repotnya. Pokoknya per 2 jam sekali gue pasti bangun. Nah yang repotnya lagi, si bayi ini bangun per 2 jam, yang si bayi ini bangun per 3 jam. Nah itu tuh kadang-kadang gue bingung, keliru. Tadi itu mana ya susunya ya? Tadi jam berapa ya? Gue ini lagi terkecoh sama waktu nih gitu. Tapi suka ketukar nggak, Pak? Kalau susu Tukar tidur. Tempat tidur. Ini mana? Ini kok pindah ke sini nih gitu. Jadi Bingung. dia kadang-kadang dia protes, "Mak, kok dipindahin?" Makasih orang sama aja kasurnya gitu kan. Terus gitu, lo nggak boleh pindahin, ya biar aja, maksudnya agak masalah tempat tidur mah. Dia kadang dia protes, tempat tidur aja pakai protes gitu. Udah itu doang sih. Salah nama doang. Berarti emang mau ngurus sendiri aja, Pak? Maksudnya anak ini apa yang dibantu suster? Ya diganti suster, suster kan baru 1 karena ini masih belum kerja kan, maksudnya belum aktivitas. Jadi gue tetap ngurusin. Yang tadi dibilang, momen ini gue nggak mau tinggalin gitu. Jadi tetap gue ngurusin walaupun ada sus, tapi itu sus tetap berdiri ngeliatin gue cara gue ngalin susu, ngalin bayi. Jadi sebelum bayi disusuin, periksa dulu si pampasnya ada pipis enggak, apa enggak, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi yang diterapi di rumah sakit tuh gue pelajarin di rumah. Kan biasanya kalau anak kembar itu, apalagi kembarnya mirip banget gitu. Kan pasti suka ketuker-tuker tuh, itu masih Kalau ini sih sebenarnya nggak terlalu mirip. Bedanya kalau si Ade tuh agak agak tembem karena dia agak gemukan ya, berat badannya juga beda. Kalau si abangnya tuh rada kayak petong, jadi mukanya agak tirus gitu. Nah kalau si abang ini agak putih, nah kalau si Ade ini agak merah. Itu sih bedainnya. Sama kalau nangis sama tuh, gue bingung. Beneran kalau nangis, kan gue kadang-kadang lagi di ini kan di kamar mandi. Ini siapa nih? Itu kalau nggak bisa ngebedain tuh kalau nangis tuh sama karena mirip. Kalau muka gue apal.
gitu kalau muka. Tapi kok adaptasi Raffi sama Rafa di rumah gimana nih? Adaptasinya masih anteng sih Pak ya. Masih. anteng. Jadi kalau nangis itu paling nyusu doang. Nyusu sama buang Iya apa kalau pipis sama kencing dia pasti nangis. ininya, popoknya basah ya biasanya. Iya. Kalau nangis itu Iya. nangis belum tentu minta susu. Basah atau gatal kayak gitu. Gitu. Abang-abang gimana nih? Kalau apa? Abang-abangnya ke adik. si kakak sih kalau ngasih kakak dia senang. Kalau si Petong dia lebih senang banget malahan. Jadi sekarang nih kalau pulang sekolah pengen buru-buru pulang, baik nengok adiknya. Tapi dia paham kalau menengok adiknya dia cuci tangan dulu gitu, baru nengok adiknya.